Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas PKDP dan saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi. Mari ikuti dan saksikan apa yang saya laksanakan pada kesempatan kali ini, yaitu praktek mengajar dalam mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi. Selamat datang Ustaz. Dalam jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bikhair. Naam, alhamdulillah innakum bil khair wa innani. Al-an mata kuliah kita adalah Bahasa Arab Ekonomi. Dan marilah kita mulai mata kuliah kita di pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Ala dinah wa ala qulatin sholihah. Al-Fatihah. Dan untuk memulai mata kuliah kita di pagi hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman dan kita mulai mata kuliah kita. Sebelum kita mulai belajar kali ini, maka berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Mantunya falyakul hadir. Siapa yang terpanggil nanti silakan bilang hadir. Zevi Citra Aryana, Tabina Ilma, Melva Radia, Naila Miftahur Rahmah, Oktavia Rahmadani, izin ya, Aswia Alin, Naila Nihayatul. Oke, baik. Mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi kita mulai. Dan silakan perhatikan di sini teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang at-ta'rifu bil iqtisadil islami untuk mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi untuk pertemuan yang pertama. Dalam materi ini nanti kita akan membahas yang pertama, kita akan membaca teks bahasa Arab. Kemudian kita akan melihat kosakata-kosakata yang dianggap sulit. Kemudian kita juga akan bahas kaidah nahwu berkaitan dengan at-ta'rifu bil iqtisadil islami. Kemudian kita juga akan bahas tentang proses penerjemahan dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah tamrinat atau latihan. Baik, ini akan kita tampilkan dalam
eh, situs website yang sudah kita sediakan, yaitu Edukasi Pinah Kita. Di dalam website ini tertera materi yang akan kita bahas. Sebelum itu akan saya sampaikan alur capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Bahasa Arab Ekonomi untuk pertemuan pertama ini. Jadi kalian bisa mengakses di HP kalian masing-masing untuk materi kita pada pagi hari ini. CPMK-nya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membaca teks tentang ekonomi Islam dengan makhraj dan harokat yang benar. Jadi nanti akan saya tampilkan materinya tentang teks ekonomi Islam. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan makna dan definisi ekonomi Islam dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan mahasiswa mampu menguasai kosakata ekonomi Islam yang terdapat dalam teks. Kemudian dilanjutkan mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi Islam. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan tujuan ekonomi Islam. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi isim dan tanda tanya dalam teks. Jadi kaidah yang akan kita bahas nanti kaidah tentang isim, dan kita mendeteksi tanda-tanda isim itu seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu melakukan i'rab, ya, sederhana terhadap kalimat dalam teks, ya. I'rab itu taghyiru awakhiril kalimi. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan latihan bahasa Arab terkait materi ekonomi ini nanti yang terakhir sendiri. Baik, untuk prosesnya, yang pertama membaca teks, memahami kosakata, kemudian baru nanti kita proses menerjemahkan, baru kita nanti memahami konsep ekonomi Islam, kemudian menganalisis sumber, ya, kajian yang kita kaji, kemudian mengidentifikasi kajian kaidah tentang isim, ya, kaidah yang saya sampaikan tadi, kemudian melakukan i'rab, ya, di-i'rabi, kemudian menyelesaikan latihan dan menyimpulkan materi. Baik, itu materi-materi yang yang akan kita kaji. Di sini sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan, ya, pokok bahasanya yaitu tentang at-ta'rifu bil iqtisadil islami, ya. Pokok bahasanya adalah makna, kemudian ta'rifnya, kemudian masadir, ya, sumber-sumbernya, kemudian khosois, karakteristiknya, kemudian ahdaf, tujuannya, dan kaidah isim atau kaidah tentang isim, kemudian i'rabnya, kemudian tamrinat. Ini yang terakhir. Ini adalah subpokok bahasan yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Nah, ini adapun metode ini bisa untuk materi yang pertama. Ini adalah teks at-ta'rifu bil iqtisadil islami, yaitu teks yang berkaitan dengan pengertian ekonomi Islam atau konsep ekonomi Islam. Baik, ini kita baca bersama. Saya bacakan, nanti kalian menirukan, gitu ya. At-ta'rifu bil iqtisadil islami. At-ta'rifu bil iqtisadil Islam. Makna al-iqtisadil islami. Makna al-iqtisadul Islam. Al-iqtisadul islami Al-iqtisadul Islami huwa nidamun iqtisadiyun huwa nidamun iqtisadiyun qaimun ala mabadi'is syari'ati qaimun ala mabadi'is syari'ati qaimun ala mabadi'is syari'atil islamiyati qaimun ala mabadi'is syari'atil islamiyyati yahdifu ila tahqiqil adalati yahdifu ila tahqiqil adalati al-ijtima'iyyati al-ijtima'iyyati wat tawazunil iqtisadi wa tawazunil iqtisadi
iktisadi wa tawfiril hayatil karimati wa tawfiril hayatil karimati lil insani lil insani min khilali min khilali tangdimin nasyatatil tangdimin nasyatati iktisadiyati tangdimin nasyatatil iktisadiyati wafqan li ahkamil islami. wa li ahkamil Islam. Oke, baik. Ini untuk terjemahnya yaitu Keseimbangan ekonomi dan menyediakan kehidupan yang layak bagi manusia melalui pengaturan berbagai aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. baik. Dapat kita pahami dari makna yang terkandung di dalam teks ini adalah bahwa kunci daripada ekonomi Islam itu yang pertama adalah keadilan sosial, kemudian keseimbangan ekonomi, kemudian menjadikan hidup itu menjadi layak, kehidupan layak, ya. Dan dari hal ini, ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam ajaran Islam. Baik, sekarang kita mengidentifikasi iktisad artinya apa, islami artinya apa. Nah, baru kita identifikasi. Iktisad artinya apa? Ekonomi. Islami? Islam. Nizamun? Sistem. Iktisadi? Ekonomis, berkaitan dengan ekonomi. Oke. Qaimun ala? Berdasarkan. Kemudian mabadi? Prinsip-prinsip. Kemudian syariah? Syariat. Yahdifu ila? Bertujuan untuk Kemudian tahqiq? mewujudkan Adalah? keadilan Ijtimaiyah? sosial, Kemudian at-tawazun? keseimbangan, Iktisad sudah. Taufir? menyediakan Kemudian hayat? kehidupan Al-karimah? mulia, Kemudian insan? manusia Kemudian lanjutnya min khilali? melalui Tangdim? pengaturan An-nasyatot? aktivitas Wafqan ila? sesuai dengan Kemudian ahkam? hukum-hukum Islam ya. Islam, Iktisad tadi apa? ekonomi. Nah, agak hafal sedikit ya dari yang kita baca tadi yang di atas. Kemudian apa tadi ya? Mungkin kuncinya al-adalah, Keadilan, keadilan. Jadi itu kunci-kunci ya, kunci-kunci. Al-adalah, keadilan. Al-hayah, kehidupan, oke, jadi kita sambil apa namanya menghafalkan. Kemudian tangdim, pengaturan. Baik, kita lanjutkan ungkapan yang selanjutnya. Berikutnya, at-tawazunul iqtisadi, ini keseimbangan ekonomi. Kemudian al-hayatul al-karimah, kehidupan yang layak, ya. An-nasyatatul iqtisadiyah, ya, aktivitas ekonomi, ahkam islami, hukum-hukum Islam. Kemudian kata insan, jadi beberapa kosakata sudah kita kuasai di atas. Baik, silakan Mbak Salma. baik Ustaz. Para ulama telah mendefinisikan ekonomi Islam dengan berbagai definisi. Di antaranya, mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang mengatur perilaku ekonomi seseorang muslim dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kasih aplaus buat Mbak Salma. Jadi pemproses apa namanya kosakata menjadi sebuah kalimat itu juga membutuhkan waktu pemahaman dan menguasai apa namanya menguasai konteks. Oh, ini kajiannya tentang apa? Nah, itu baik. Nah, ini
sudah kita sediakan untuk terjemahnya. Tadi Mbak Salma sudah menerjemahkan. Benar ya, para ulama telah mendefinisikan ekonomi Islam dengan berbagai definisi. Di antaranya ekonomi Islam adalah, ini pengertiannya secara istilah, ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kita membangun usaha kita dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah tujuannya, ya, tahqiqul adalah ijtimaiyah, kemudian al-qada' 'ala al-faqir, dan tahqiqul kifayah al-iqtisadiyah, tangdimu tawzi'i tarwah, kemudian tahqiqut takaful ijtimai. Nah, sekarang kita akan mendeteksi. Nah, ya, tadi kan kita maharah qiraah sudah. Baru kita akan mendeteksi kaidah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, ini namanya ya nahwu, ya. Kalau tadi kita maharatul qiraah, ya, kemudian baru ini kita membahas tentang qawaid. Ya, qawaid itu biasanya gandengannya terjemah, qawaid wa terjemah. Ya. Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Yu'raful ismu bi'alamatina. Ism itu dapat diketahui dengan beberapa tanda. Yang pertama, huruf jar. Ya, contoh fil iktisadi. Jadi al-iktisad itu isim karena ada huruf Jar. Sudah hafal huruf jar? Sudah. Oke, coba satu. Min. Terus, Mbak Salma coba nunjuk siapa? Mbak Disa. Mbak Disa. Oke, Mbak Disa, kasihkan Mbak Disa. Mana Mbak Disa? Belakangnya. Oke, mic-nya kasihkan Mbak Disa. Ini. Ya. Yuk, Mbak Disa. Perhatikan di sini al-iktisadu ini isim apa bukan? Isim. Tandanya apa? Alif lam. Oke, bagus. Al-islami. Isim. Oke, tandanya? Alif lam juga. Oke, nidhamun. Isim. Tandanya? Tanwin. Oke, ini tanwin sudah. Mabadi ini? Isim, tandanya? Kemasukan huruf jar. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak. Oke. Kelas ini pinter-pinter semua ya. Kayaknya ini dosanya berhasil ini ngajar kelas ini. Bahasa Arabnya bagus. Baik, untuk tugas silahkan kalian membuat kalimat, ya, membuat kalimat yang di dalamnya terdapat isim dan dideteksi tanda isimnya apa. Nah, itu sebagai tugas dan silakan nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk akhir dari mata kuliah kita pertemuan pertama ini, yaitu bahasa Arab ekonomi, yang intinya tadi pembahasan ekonomi Islam, yaitu kunci daripada ekonomi Islam tadi. Yang pertama adalah apa? Kemaslahatan Kemaslahatan sosial. Ya, kemudian apa lagi? Keadilan, ya. Kemudian apa lagi? Kehidupan yang layak. Nah, sesuai tuntunan syariat. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kaidah, tadi kita membahas tentang isim, ya, tanda-tandanya tadi ada Kemasukan huruf jar, kemudian alif lam, tanwin, majrur. Ya, majrur atau apa namanya dibaca jar tadi ya. Dan untuk yang paling akhir, semoga di pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ilal kafi ilal badah. Idza siratal mustaqim nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.